Saya feeling nih kayak ada yang ngirim gitu. Saya sekarang sedang sibuk mengalahkan ini seperti aura-aura negatif. Saya antara percaya nggak percaya sih bahwa negatif seseorang itu atau aura negatif seseorang itu bisa dibuat. Saya niatin sama Allah, ya Allah saya mandi laut, bismillah udah saya cebur gitu kan. Terus saya mau bilasan gitu, tiba-tiba di depan saya itu ada ular. Saya mimpi buruk di pagi hari kan. Saya tidur jam 7 pagi, itu banyak hantu-hantu. Pokoknya orang itu pengen ngebunuh saya. Iskabul Allah anuruna kenjal mak manusia satu hewan jin parangan dedemi papari pada atut pada nurut turutin seojarku turutin sekarapku. Tapi kalau menurut Akang, aku ada gak sih yang guna-gunain aku? Sangat ada. Hawa Metafisika datang di hari Sabtu Pahing, tanggal 8 Agustus 2026 ini. Hari tepat 7 tahun Ganjil Misteri mengurai semua yang tersaput kabut misterius. Angka 7 adalah angka keramat. Bagi masyarakat tradisional Jawa, 7 atau dalam bahasa Jawa disebut pitu adalah pertanda datangnya pituduh atau petunjuk. Pitu juga dimaknai sebagai pitulungan atau pertolongan. Jadi di usia 7 tahun, Ganjil Misteri mendapat banyak petunjuk dan pertolongan sehingga mampu mengiringi setiap perjalanan hidup para pemirsa. Ganjil Misteri juga akan jadi penunjuk arah agar tidak tersesat dalam belantara misteri hidup. Selain berusaha memberi pertolongan dalam memahami semua tabir rahasia yang datang dari alam gaib. Terima kasih kepada pemirsa setia Ganjil Misteri, kita akan selalu bergandengan tangan menguak setiap sisi-sisi mistis alam semesta. Halo, selamat malam teman-teman Ganjil Misteri. Malam ini saya Kiriman Sancang kedatangan dua bintang artis pedangdut, ya, yang dimana salah satunya artis cantik bintang, ya, dan yang satu lagi beliau adalah senior, ya, senior dari saya juga, dan saya ngefans beliau dari kecil, ya. Tentunya kalian pasti kenal, ya. Ada Mbak Ken Ayu dan juga Bang Haji Saiful Jamil. Kiriman gimana kabarnya? Cager baik, alhamdulillah. Premen kabarnya. Alhamdulillah baik. Ternyata kita sama-sama orang Banten ya? Sama ya, Bang Haji itu Serang ya. Iya. Saya di Lebaknya di situ. Lebak ya. Sama Masih satu karuhun. satu karuhun, satu leluhur. Satu leluhur. Sibuk apa Bang Haji sekarang? Saya sekarang sedang sibuk mengalahkan ini seperti aura-aura negatif. Jadi sebagian apa yang saya lakukan orang masih beranggapan negatif dan orang, tapi ada juga yang mereka sudah berpikiran positif gitu. Dan sekarang saya sedang mencari gimana supaya aura negatif itu hempas, hilang gitu loh dari jiwa saya, dari aura saya gitu. Ya mungkin saya antara percaya nggak percaya sih bahwa negatif seseorang itu atau aura negatif seseorang itu bisa dibuat. Kalau dulu saya sebelum beberapa tahun ini saya nggak percaya kayak gitu. Jadi saya selalu positif thinking gitu. Terkadang suka ada orang suka nasehatin gini, jangan lupa lu ada benteng, lu harus punya benteng. Kalau saya bismillah aja gitu, ternyata
benar gitu. Jadi ada beberapa nasihat dari sahabat-sahabat saya dan saya terkena hal itu. Baru percaya di situ. Baru percaya ternyata memang ada yang membuat kita tuh supaya orang tuh berpikir negatif terhadap kita gitu. Jadi kita ngomong apa orang nggak percaya. Nah, Jadi, saya bingung nih gitu kan. Terus saya baca-baca ternyata sering-seringlah mandi di laut gitu Oke, kan. itu dilakukan. Saya sering lakukan gitu. Jadi setiap laut yang saya temui ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri saya mandi. Mandi. Iya, kita ke Turki mandi ya. Ke Turki kita mandi. Mandi laut. Niat ya Allah, saya buang loh ya Allah. Saya feeling nih kayak ada yang ngirim gitu. Siapa tahu ya, siapa tahu. Kita sih, saya juga sih nggak negatif thinking ya, tapi yakin sih saya bahwa di dunia ini pasti ada itu. Betul. Ada goib yang jahat, ada goib yang baik gitu. Fenomena apa yang terjadi sama Bang Haji sampai Bang Haji menyimpulkan, wah gue percaya nih. Apakah kena fisik, apakah mimpi atau apa sampai akhirnya Bang Haji menyimpulkan, gue percaya nih yang tadinya nggak percaya. Pertama gini, setiap ada orang bikin berita tentang saya, masyarakat langsung percaya gitu yang negatif-negatif gitu. Padahal tidak ada yang digambar-gambarkan sama pembuat berita itu atau cerita itu di dalam diri saya, dan anehnya orang gampang percaya. Gitu. Hampir sekarang sih sudah mulai hampir 40% ya. Kalau dulu sempat hampir 60%, 70% orang percaya gitu dengan pemberitaan saya yang negatif gitu. Terus setiap saya ngomong, ini tidak pernah terjadi, berita ini, kejadian ini tidak pernah ada, saya dituduh ini, tuduh itu, nggak ada gitu. Ya jadi sebutannya apa ya, menyebarkan hoax kali ya, gitu. Itu ada orang masih percaya deh dengan omongan orang yang menyebarkan berita itu gitu. Nah, saya kepengen siapa tahu begitu ketemu dengan Akang, mungkin nanti ada jalan keluarnya gitu. Terus mohon maaf ya, ini saya ada cerita juga nih, kemarin saya baru pulang dari Sulawesi. Persis kemarin nih saya baru pulang nih. Tanggal 27 saya ada acara di Sulawesi. Di sana ada pantainya tuh. Pantainya itu bagus banget ya. Namanya Nirwana. Dari bahasa itu udah seperti kayak pantai yang surga gitu lah. Saya niatin sama Allah, ya Allah saya mandi laut adalah garam murni gitu. Saya mau buang semua, kali aja ada kiriman mungkin ya. Dalam hati saya nih, ada suzon dikit lah ya. Kali aja ada kiriman-kiriman hal-hal negatif ke tubuh saya dari orang lain yang tujuannya ingin menghancurkan saya, ingin bikin orang nggak percaya sama saya gitu. Saya bismillah, Kang, mandi. Bismillah udah saya cebur gitu kan. Terus saya luluran pakai pasirnya tuh, Kang. Pasir laut itu. Pasir lautnya gitu. Terus tiba-tiba saya mau bilasan gitu. Tiba-tiba di depan saya itu ada ular. Ular. Itu ular, saya baru tahu juga ada ular di laut ya. Gede, Unik juga gitu. Cuman akhirnya saya cari tahu. Dibilang di situ ada pulau ular, namanya pulau ular juga, tapi nggak ada ularnya katanya. Pulau ular tapi nggak ada ularnya. Nggak ada ularnya gitu. Nah si ular ini itu tuh kayak seolah-olah tuh berasal dari arah saya. Dia mau pergi, mau ke tengah-tengah laut. Tapi begitu ketahuan nama saya, dia pengen balik lagi ke saya gitu. Akhirnya saya kasih tahu tim saya gitu, ada ular gitu. Aneh juga gitu. Nah saya mau nanya sama Akang. Itu ular itu memang ada di situ. Nah, sama Ayu juga nih. Ini juga kebetulan nih sahabat saya juga paham nih. Paham juga untuk hal yang kayak begitu kan, yang goib-goib gitu. Saya mau nanya, ini si ular nih memang dia tadinya ada di situ apa memang, mohon maaf ya, bukan sujon, apakah tadinya awal itu memang si ular itu dari tubuh saya gara-gara saya niat mau bersih penyakit gitu. Apakah seperti itu gitu loh. Iya. Jadi pada saat Bang Haji mandi di laut itu muncul ular itu. Ular itu. Cuma yang paling unik di situ adalah disebut pulau ular, tapi nggak ada ularnya. Nggak ada ularnya. Setahu saya yang namanya penamaan itu, apalagi disebut dengan pulau ular, pasti ada ularnya pasti dong. Kayak saya pulau penyu, pasti ada penyunya. Pasti ada penyunya. Tapi saya tanya sama warga di situ yang dagang, nggak ada ular. Apalagi pada waktu momen-momen pada saat Bang Haji mandi, itu dengan bawa garam ya, lalu meniatkan. Nggak bawa garam, maksudnya pasir. Ya itu kan air laut ya, garamnya garam murni kan. Gitu. Iya. Saya niatin lah gitu kan, buang apa buang lah aura pokoknya. negatif kalau aura ada negatif, di badan buang gitu. sial gitu. Ya tiba-tiba nongol ular itu, tadinya saya berenang nggak ada ular Bang.
Kang, nggak ada ular. Ah. Pas saya balik lagi, itu kan saya 2 kali balik Iya. tuh. Pertama kan mandi ke tengah, terus ini nggak ada ularnya. Nah saya balik ke daratan, saya lulur, Ah. udah lulur saya nyemplung lagi ke tengah. Nah disitulah saya ketemu tuh ular hitam itu. oke. Ular hitam tapi ada putih-putih, kelihatan banget karena itu airnya jernih sekali. Sayang saya nggak bawa handphone. Handphone di mobil gitu kan. Tadinya mau saya rekam gitu ya, mau record. Nah, saya tanya, siapakah tuh ular? Apakah tuh ular memang ya ular yang ada di situ atau memang si ular itu apakah dari tubuh saya atau gimana mungkin? Mungkin saya juga bisa menjelaskan, mungkin ini orang-orang yang paham ya, saya kan. Enggak. Maksudnya kalau munculnya ular pada saat ruatan itu besar kemungkinannya adalah aura negatif yang keluar dari badan kita sendiri gitu. Soalnya saya pernah dulu itu kena santet. Saya pernah kena santet Bang Haji. Kena santet karena kelas 4 SD lah itu. Itu seminggu sebelum itu saya kena santet 6 bulan. 6 bulan. Seminggu sebelum sembuh itu saya didatangi kelomang. Kelomang tuh apa? Apa sih? Kayak keong kecil. Oke, oh. Gitu ta. Jadi kalau kata orang tua dulu tuh kalau pada saat kita pembersihan ruatan muncul hewan-hewan baik melata ya, baik yang melata ataupun seperti itu tanda energi negatif kita diserap atau diambil oleh sama dia gitu. Mau dibantu binatang disembuhkan. itu. Kayak gitu. Nah, itu kemungkinan besar yang terjadi sama Bang Haji. Nah, Mbak Ken Ayu kan udah sahabatan lama nih sama Bang Haji. Udah, ada 4 tahunan. Ada kecurigaan nggak sih Udah tentang sih. Bang Haji ini sampai segininya gitu loh? Saya sudah pernah bilang ya Bang Haji sama Bang Haji ya. Bang Haji jangan tinggalin sholatnya juga gitu. Kita selalu ini sih sharing berdua kan. Jadi komunikasi. Jadi kayak saya juga pernah sakit waktu kemarin itu. Bang Haji juga selalu bilang ya, lu pindah aja yuk dari situ, sampai dia bilang gitu. Kalau aku tuh mau ngomongnya ke Bang Haji tuh karena dia udah ngebentengin dengan sholat. Jadi aku cuma mengingatkan Bang Haji terus sholatnya jangan lupa gitu aja. Tapi kalau misalnya mistis-mistis dari Bang Haji, aku jarang ngomong karena mungkin aku ngerasa dia orang beriman ya sudah gitu. Jadi aku nggak pernah ngomongin. Tapi yang lain-lain masalah kerjaan, masalah apa kita sering komunikasi sharing. Nanti bakalan bisa di TV lagi. Aku doain dia, pokoknya yang baik-baik gitu. Uniknya setelah hal itu terjadi, saya bawaannya ngantuk melulu. Setelah mandi Setelah kejadian itu, nah hari berikutnya saya berenang lagi saya. nyari ular itu. Nggak tahu, pokoknya kepengen berenang lagi, datang lagi ke pantai itu. Dan setelah itu saya pulang ke Jakarta, itu saya badannya lemes. Oke. Terus saya mimpi buruk di pagi hari, Kang. Oke. Mimpinya gimana? Saya tidur jam 7 pagi. Jam 7 Itu pagi. mimpi, itu banyak hantu-hantu. Pokoknya orang itu pengen ngebunuh saya. Tapi alhamdulillah saya tuh berhasil ngalahin mereka. Oke. Gitu. Tapi mereka datang terus. Akhirnya saya melek aja udah. Karena saya pikir udah mau Jumatan kan. Itu lucu banget itu. Apakah Tapi ada takut? sampai akhirnya kalah semua itu ya. Mereka kalah semua. Oke. Tapi mereka tetap nggak mau kalah Nggak gitu mau kan. kalah. Oke, artinya secara makna dari mimpi Bang Haji itu artinya masih ada beberapa orang yang terus melakukan penyerangan ke Bang Haji. Cuma Bang Haji sampai saat ini masih bisa bertahan, tetapi yang nyerang ini masih belum puas. Masih pengen Bang Haji nih Jatuh lah ya. jatuh, hancur lebur lebih dalam lagi. Tapi alhamdulillahnya karena Bang Haji punya iman yang kuat, punya keyakinan yang mantap. Jadi dari keyakinan spiritual itu bisa membentengi Bang Haji dan melawan pengaruh-pengaruh negatif itu, baik secara sadar ataupun tidak sadar gitu Bang Haji. Amin, Jadi saya sangat percaya Bang Haji itu tentunya ya, makanya dunia entertain itu nggak mungkin lah nggak ada kayak gini, karena saya praktisi. Jadi ada beberapa teman-teman artis yang memang datang ke saya untuk hal-hal kayak gini juga gitu kan, baik untuk yang buka aura atau bahkan yang karena persaingan lah ya, ini. Jadi adalah banyak kayak gitu ya. Bang Haji kan saat ini nih terakhir tadi kemarin Mas Sulawesi ya? Ke Sulawesi. Sulawesi gitu. Tapi masih aktif nyanyi dangdut apa gimana? Masih gitu, masih. Cuman uniknya orang kadang-kadang gini, "Dah, Bang Ipul kemana aja?" gitu. Jadi seperti kayak ada yang menutup gitu, ada yang menutupi gitu. Bang Ipul nggak pernah kelihatan. Jadi seperti hilang ya. Seperti kayak Nggak ada gitu. seperti kayak dihilangkan Iya, gitu iya, kan. iya. Padahal saya sengaja aktif di sosmed biar saya tuh tidak kehilangan jejak gitu kan.
Jadi ya dengan kejadian yang menimpa saya, akhirnya saya meyakini bahwa persirikan di dunia ini ya, saya rasa di dunia ini ya, atau peririan di dunia ini ternyata ada Ada dong. saling menjatuhkan. Kalau dulu saya nggak percaya. Nganggapnya semua orang baik. Saya menganggap semua orang baik, saya menganggap semua orang tuh bisa dipercaya gitu. Kalau boleh tahu Bang Haji ya, saya kan tahu Bang Haji ini dari dulu nih. Dulu tuh sebelum Bang Haji kayak gini tuh apa sih aktivitasnya dulu Bang? Dulu ya nyanyi. Sebelum jadi penyanyi. Sebelum jadi penyanyi ya? Nah, kita pengen tahu nih sedikit. Oke. Saya sebelum jadi penyanyi ya, maksud sebelum di dunia entertain ya. Anak sekolahan aja sih. Anak sekolahan aja. Anak sekolahan aja, nggak ada kegiatan apa-apa. Karena memang saya dari mulai SMP ya. Dari mulai SMP memang udah berkecimpung di dunia entertain. Dan itu artinya itu tidak ada backupan dari siapa-siapa. Kecuali yang di atas. Itu saya tidak pernah punya orang yang mensupport saya, artinya punya ada yang ngebiayain untuk menjadi seorang artis. Nggak ada, saya jalan sendiri, berjuang sendiri, benar-benar berjuang sendiri. Gitu, berjuang sendiri. Tapi terus, di saat lagi kayak gini, terus saya juga akhirnya gara-gara itu, saya jadi ikut-ikutan orang pakai susuk. Oh, pernah. Jujur nih, jarang loh teman-teman artis yang pasang suka enggak pernah. Iya, saya benar, tapi saya nanya dulu. Ini sejenis susuk nggak sih? Dia bilang bukan. Susuk tapi bukan. Iya, jadi saya dibikin nggak khawatir. Itu saya dapat dari Sukabumi, jauh dari sini 7 jam di daerah Ujung Genteng. Ujung banget itu. Saya dikasih minum kayak dia tuh modelnya kayak jelly gitu, kayak air, jadi dia kayak agar-agar gitu, diminumin ke saya gitu. Itu tujuannya buat apa katanya? Tujuannya katanya biar laku. Biar laris ya Bang? Biar laris gitu kan. Udah lama itu? Itu sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun ke belakang. 2 tahun gitu. Ya 2 tahunan gitu. Nah saya tuh rencana mau ngeluarin gitu. Bisa nggak sih? Kenapa? Apa saya harus balik lagi ke situ? Kenapa ini keluar? Karena saya udah nggak mau gitu. Nggak mau apa? Maksudnya saya takut gitu kan. Mungkin dulu saya hilaf gitu kan. Iya. Wah ini kan gimana nih ya? Apa saya harus balik lagi ke sana? Enggak mesti. Itu bentuknya susuk cair. Ya. Oh gitu. Kan karena ditelan kan. Ditelan, diminumin. Iya, kalau untuk yang diminum atau ditelan itu nggak masalah, Bang Haji. Karena itu materialnya akan keluar dari sisa-sisa kotoran kita. Itu yang diserap hanya energi dan khodamnya gitu. Jadi saat Tapi kalau dilihat saya ada khodam atau gimana? Ada. Saya pertama Bang Haji jalan aja saya udah merhatiin. Waduh, serem. Khodamnya ini menyeramkan nggak sih atau membahayakan atau baik ke tubuh saya? Dominasinya baik gitu. Karena khodam itu kan gambaran dari perilaku dan sikap kita sebenarnya mah. Gitu. Kalau orang itu pemarah, iri, dengki, ngikutnya juga khodam dedemit. Gitu. Tapi kalau seperti Bang Haji yang memang pikirannya selalu positif, selalu berperilaku positif, ya, jadi ya sosok-sosoknya khodam positif juga. Terus aku mau nanya juga nih. Kebetulan aku punya ponakan. Dia juga sama, punya sixth sense juga kayak begini. Oke. Itu katanya di rumah aku, itu ada sosok wanita. Oke. Gimana yuk? Iya benar, Ayu kan waktu yang ke rumahnya Bang Haji tuh kan kita pulang dari itu ya manasik ya waktu mau umroh. Karena Ayu numpang tuh ke toilet. Nah terus di dalam toilet tuh serem banget Ki. Di dalam toilet tuh Ayu kayak ngelihat ada suara lagi juga. Perempuan. Gitu. Benar. Nah aku bilang sama Bang Haji, Bang, lu kamar mandinya jangan dimatiin lah lampunya. Kenapa Dek? Serem aku bilang gitu karena aku takut dia takut kan. Cuman aku nggak mau ngomong ke dia. Tapi anehnya Ki, yang selalu digodain itu adalah tamu-tamu di rumah aku. Iya. Tapi ke aku dia nggak nampakin. Nggak pernah. Iya. Jadi akhirnya aku jadi merinding sendiri. Ke bawah. Terus lucunya gini, saya juga nggak mau bikin takut temen aku kan gitu. Dia bilang gini, Bang, itu tadi pembantunya ya. Masya Allah. Dia, Pembantu goib. Bang, itu pembantunya ya. Jadi akhirnya saya ngebohongin. Iya, itu pembantu saya. Padahal nggak ada orang.
Gak ada perempuan di rumah saya. Dia ngiranya itu manusia. Pakai Makanya dia daster mau bantu. turun dari lantai 3 ke bawah. Teman saya lagi ngerokok di atas. Tapi Bang Haji nggak ngomong, nggak ada orang apa enggak? Enggak, Biarin aja. Saya bikin suasana cair, maksudnya nggak bikin dia takut. Oh iya, itu tadi mbak saya. Itu sering banget. Ya iya sama kayak Ayu kan waktu ke toilet itu, makanya toiletnya nggak boleh diredupin. Dan itu sering banget teman saya, ibaratnya apa namanya ya kayak teman ya kan, kayak saudara gitu. Sering banget itu ketemu perempuan itu di rumah gitu. Itu dari dulu. Gak ngerti. Maksudnya Pokoknya dari dulu. dari dulu udah iya. lama. Tapi anehnya ke saya dia nggak pernah nampakin. Cuma ke tamu-tamu aja ya. Iya, lucu ya. Kenapa ya itu? Karena abang Dan itu penghuninya. siapa? Abang penghuninya, jadi dia nggak ganggu abang karena abang tinggal di situ. Ya itu penghuni di rumah itu. Ya kayak Ayu kan, Kak Ayu nampakin. Bukan nampak lagi dia, gitu-gitu di dalam dia. Makanya aku bilang Bang, abang di mana kan? Saya bilang sampai gini Ki, Bang Haji abang di mana tadi? Abang ada ketawa, mana ada katanya gitu. Abang aja di dapur ya, abang di dapur ya. Apa tau nggak waktu Ayu ngomong itu pas aku sendiri tuh. Gak ada orang di rumah. Iya ya. Tidak ada, aku buru-buru keluar Serem teras. ya. Jadi aku bilang itu lampu jangan dimatiin, aku gituin sama dia, jangan gelap lah karena kan kalau gelap kan Ki bisa memancing ya Ki. Betul. Memancing makhluk-makhluk gitu Bang. Nah kalau menurut penerawangan Ki gimana? Itu dia siapa? Ya penghuni di situ. Ya yang jelas kurang lebih penghuni di situ. Khodam di situ. Gitu. Cuman karena dia nggak pengen, dia itu hanya penjaga aja sih. Makanya emang rata-rata khodam penjaga itu ada beberapa yang sering nunjukin ke tuannya, ada yang enggak gitu. Nah khususnya untuk yang di Bang Haji ini dia enggak nunjukin gitu, cuman nunjukin ke orang-orang tertentu, termasuk teman-teman Bang Haji. Gitu. Jadi dari cerita yang Bang Haji ceritakan itu ciri-ciri tanda khodam penjaga sih, gitu. Karena dia enggak mengganggu secara apa ya, terlalu nakut-nakutin ataupun nampakin ke Bang Haji, gitu kan. Kalau mengganggu kan artinya ke Bang Haji juga nih, neror gitu kan. Gitu sih, lebih ke penjaga. Ya sih alhamdulillah ke saya sih Aman nggak pernah nampakin ya gitu. Bang Haji, sekarang kan lagi rame-rame nih masalah pesugihan, lagi rame nih, pesugihan Gunung Kawi. Bang Haji kan pasti teman-teman artisnya banyak gitu kan, ya. Atau mungkin Bang Haji sendiri pernah ke Gunung Kawi? Ke Gunung Kawi belum pernah sih, kebetulan bapak saya Kawi. Jadi nggak perlu ke gunung. Nggak perlu gunung, cuma ke bapak. Iya, jadi tapi bapak udah almarhum. Udah almarhum ya. Ya saya percaya nggak percaya sih karena memang. Tapi pernah. Belum pernah sih, belum pernah. Ada teman artis, ayo. Teman artis Yang enggak sih, saya enggak. Karena kan sekarang saya udah jarang gaul sama artis. Kenapa? Jadi, Kan masih artis. Iya, tapi ya udahlah. Sekarang saya lebih menerima aja dulu lah. Oke. Ya kan, menerima. Kalem aja, maksudnya calm down aja lah. Paling berteman sama Ayu. Masya Allah. Gitu kan. Kalau nggak ada penting-penting juga di rumah aja. Atau kadang-kadang suka nyapa-nyapa. Lagian kalau orang ke Gunung Kawi juga nggak mungkin ngajak-ngajak kita ya Bang. Karena kita ke masjid bilang Bang. Iya, karena ya saya semenjak udah pakai yang cair itu, saya udah nggak mau lagi sama gitu. sekali Maksudnya udah saya tobat lah gitulah. Alamiah aja gitu. Udah deh alami aja deh gitu ya. Ya laku alhamdulillah, nggak laku ya udahlah gitulah. Mudah-mudahan nanti Allah kasih dari rezeki dari arah yang lain gitu kan, seperti itu. Tapi Bang Haji percaya tentang hal-hal pesugihan gitu? Percaya. Percaya. Apa yang membuat percaya? Tapi saya nggak mau ikut. Oke. Takut. Kenapa pernah? Karena gini loh, pastikan itu ada take and give-nya. Betul. Makanya saya nanya waktu yang si susuk itu masuk ke badan saya nanya ini ada negatifnya agak gitu loh. Ada efek negatifnya nggak? Dibilang sama si orang itu nggak. Dan uniknya orang yang ngasih apa namanya tuh kayak jimat ya. Jimat itu dia nggak minta apa-apa. Nggak minta yang macam-macam, nggak ada gitu. Pokoknya dia bilang nanti kalau udah sukses jangan lupa kesini ya. Kata gitu. dia. Iya, jangan lupa kesini berbagi rezeki. Gitu doang. Kan dengan dia ngomong kayak gitu kan artinya apa? Artinya kan tidak ada yang memberatkan saya kan. Betul, ya berarti kalau saya belum sukses ya berarti saya kasih ke situ. Gitu kan. Nah, kalau yang pesugihan ini kan saya juga ngeri kan. Pernah juga dengar gitu. Iya.
bisa minta Nyawa. bisa minta nyawa atau bisa minta hal-hal yang mungkin yang membahayakan gitu. Tapi pernah diajak? Gak ada sih. Nggak ada. Tapi ada yang cerita, Tapi kalau ada yang mau ngajak sih juga saya nggak mau. Cuman saya pernah juga sih ke kamarnya Nyi Roro Kidul. Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Situ. Gitu, tapi saya cuman melihat. Maksudnya melihat kamarnya aja, lukisan-lukisan gitu. Ada kamarnya kan 20 berapa gitu ya? Iya. 201. 308. Apa pernah ke sana? Saya tahu tapi saya nggak pernah masuk ke sana. Tapi saya alhamdulillah dapat kesempatan masuk. Iya. Karena kebetulan harus nginep di situ. Betul. Terus ya agak merinding-merinding juga sih. Ya nggak masalah sih. Semuanya serba hijau. Ya kita datang ke situ kan ziarah, tetap mintanya ke Gusti Allah itu. Kalau aku ke sana bukan ziarah, pengen tahu aja gitu loh kamarnya kayak apa sih gitu. Tapi Ki, aku mau tanya dong masalah Gunung Kawi. Itu kan kalau misalnya pesugihan bisa rata-rata itu berapa persen untuk mereka berhasil? Iya. Ada minat? Enggak. Kapan mau ke sana yuk? Aku ikut lah. Cuma pengen tahu aja sih. Tahu aja maksudnya. Kan ada ya, ada yang berhasil, itu ada yang bayarnya enggak. Berapa? Apanya? Enggak bayar. Nggak mungkin lah nggak bayar. Lucu banget nanya bayarnya berapa? Ya nggak mungkin lah nggak bayar kalau orang mau ada sesuatu. Emang mau dibayar ya, Ki? Ah. Bukan kita yang datang ke sana. Ya maksudnya kan pasti Yang si bayar dukun itu kuncinya dibayar. pasti kan ada tarifnya, nggak mungkin nggak ada tarif yo. Kalau menurut Kireman itu biasanya berapa persen yang berhasil atau yang nggak berhasil gitu? Sebenarnya kalau berbicara pertama untuk masalah bayaran tadi, biasanya memang di sana kuncen atau praktisinya biasanya nggak satu Bang Haji. Dan biasanya ada beberapa tuh di beberapa pos gitu. Nah biasanya mereka punya metode tertentu yang memang untuk dilakukan ritual pesugihan di sana. Ya tarifnya pun berbeda-beda, termasuk efek dan reaksinya pun berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung kemampuan dan skill dari si praktisinya dan tergantung dari niat si pelakunya. Gitu. Karena ada orang yang datang ke sana niatnya setengah-setengah gitu. Ada yang memang mereka tuh kayak masih takut, intinya masih mangmang, masih setengah hati gitu. Jadi itu yang membuat gagal gitu. Ada juga beberapa klien, saya jujur emang belum pernah ke sana, belum pernah. Tapi ada rencana dalam waktu dekat lah. Ayolah ikut lah. Ikutlah kita. Pengen tahu, cuman aku nggak mau ngambil jobnya nggak mau, maksudnya. Pengen tahu aja. Sebenarnya kalau berbicara Gunung Kawi, Bang Haji ya. Kenapa harus Gunung Kawi? Oke. Kenapa nggak gunung-gunung yang lain gitu loh? Karena yang lagi viral Gunung Kawi. Padahal kalau bicara gunung pesugihan banyak gitu. Justru saya sering datang ke Gunung Seranggil. Seranggil di mana? Di Cilacap, Jawa Tengah. Gitu. Kemujarapannya? Ya kalau kemujarapan itu ya tergantung kecocokan masing-masing, gitu kan. Karena di sana itu sebenarnya ya, itu tempat ziarah. Tempat ziarah. Tempat nih ziarah. aku pernah dengar nih di Banten ada namanya Sumur 7. Gunung Karang. Benar nggak di situ? Sumur 7 di Banten itu kan banyak biasa, Kang. Gitu. Ya kalau bicara benarnya ya beberapa ada yang benar. Gitu. Cuman ya saya perhatikan ada juga yang nggak benernya gitu. Karena jangankan sumur kayak makam keramat aja. Katanya untuk mencapai Sumur 7 itu juga nggak bisa sembarangan dan nggak semua orang bisa sampai. Betul nggak sih? Sumur 7 yang di mana? Kalau yang di Gunung Karang. Gunung Karang, iya itu kan harus nanjak dulu kan. Muncak dulu berapa jam itu kan bisa 6 jam 7 jam untuk naik ke sana. Dan untuk orang-orang yang ke sana ya tentunya yang nggak sembarangan, artinya saat kalian bisa naik ke puncak Gunung Karang mandi di sumur keramat Sumur 7 ya itu dingin katanya airnya ya. Ya iya namanya di atas gunung Bang, pasti dingin. Karena itu memang apa ya kalau di dalam ahli hikmah Banten ya masa perkumpulan ahli hikmah Banten memang kata almarhum guru saya almarhum Abah Uci pernah ke sana juga ya. Jadi beliau sampai ngomong encan Abdul sia nu ngelmu ta hari encan ke Gunung Karang. Ke Gunung Karang tau kan. Bahasana kos gitu. Nah makanya ya emang titik penyempurnaan seorang praktisi lah di kesana kan. Aku Gunung mau Karang. kesana tuh. Pernah. Baru mau tapi belum tercapai-capai. Udah gas, ayo gas. Taunya cuma Gunung Kawi kan. Sumur 7 juga ada. Banyak. Bahkan yang kalau itu perlu ini nggak sih kayak apa persyaratannya gitu seperti kayak di Gunung Kawi. Kalau di Gunung Kawi itu perlu apa itu pesugihannya, itu tergantung dari metode si praktisi. Gitu. Jadi tempat itu nggak ngejamin keberhasilan. Ya.
kalau tidak didukung dengan metode ini dalam dunia kebatinan ya. Karena dalam dunia kebatinan itu kita ada metodenya juga. Gitu. Kalau cuma sekedar datang ziarah biasa ya. Nginep kah? Harus nginep kalau ke Gunung Kawi itu nginep nggak? Ada beberapa metode yang memang mengharuskan si pelaku ini harus nginep, harus tidur, bahkan ada harus puasa dalam beberapa hari, bahkan minggu, bahkan bulan. Dimandiin juga ada. Nah, walaupun misalkan si tamunya ada perempuan yang mandiin, harus si praktisinya. Ya itu tergantung atau dari harus... si praktisinya, tapi ada beberapa yang kliennya cewek ya tetap dimandiin sama dia. Jadi macam-macam sih Bang Haji ya. Kalau untuk di Gunung Kawi, jadi di sana itu praktisinya banyak, bukan satu. Tapi rata-rata sih sekarang ini ya, khususnya kayak klien saya memang rata-rata tuh kayak mereka bawa praktisnya sendiri, dokternya sendiri nih ke sana Gunung Kawi, nanti ritualin di sana. Adapun di sana biasanya memang udah ada sih kayak yang mimpin tahlil, ziarah gitu. Di sana pun ada yang putih, ada yang hitam, Bang Haji. Kayak kita aja lah ya, orang ada baik, ada buruk. Gitu kan, ada setan, ada malaikat. Jadi ada perjanjiannya juga, Ki? Tergantung kita arahnya mau ke yang mana nih. Gitu. Kita mau jalur yang putih apa jalur hitam. Oke. Yang kita cepat. mau putih aja lah ya. Yang cepat hitam. Kita nggak masalah, misal contohnya gini, misal Bang Haji Mbak Ken Ayu sama saya ke sana, ayolah kita ziarah, kita ambil jalur putih, kita berdoa di sana. Kan di sana ada makam keramat wali Allah kan. Iya. Kita minta keberkahannya, ngedoain, kita berikan hadiah, doa, dan kita berdoa. Di Gunung Kawi itu ada apa aja sih kalau boleh tahu? Sebenarnya itu makam keramat dan tempat bertapa. Gua. Enggak, jadi petilasan aja. Gitu. Apa ada makam di situ? Ada makam di situ. Makam wali Allah mungkin? Iya, makam wali Allah yang Jugo sama satu lagi. Nah itu jadi dua makam itulah yang dikeramatkan juga. Di situ ada pohon Dewan Daru. Pohonnya gede ya? Pohon Dewan Daru itu pohon yang dikeramatkan gitu. Nah, mitosnya. Jadi kapan mau ke sana? Sebenarnya dari kemarin juga udah mikirin, cuma nantilah. Ini kayaknya orang Jawa Timur langsung buru-buru ke Gunung Kawi. Ada ke Jawa Timur nih. Tapi Ki, maaf ya, orang yang daerah Gunung Kawi kok tidak ada yang mau ke situ ya untuk ada mungkin, cuman nggak terdengar. Oh gitu. Tapi mereka pada nggak percaya. Apalagi melihat fenomena ada artis yang berguru ke sana, yang apa? Yang datang ke sana. Konsultasi ke sana kayaknya makin rame. Jadi warga di sana itu kemungkinannya dua, antara takut, antara tidak percaya. Oh gitu. Gitu. Takut gitu karena udah tahu resikonya dong. Gitu kan ngambil jalur yang hitam, tumbal. Oh itu yaudah. Kalau hitam itu tumbal ya Ki? Ya pasti tumbal. Kalau putih? Tumbal. Kalau putih ya kita cuma diharuskan untuk bersedekah aja sih saat kita udah sukses. Oh, putih gitu. aja lah. Kita kalau misalkan ada nih, ada orang misalkan nih kayak ngeguna-gunain kita atau itu jahat bisa sama kita, terus kita sih nggak mau balas gitu. Nah kita cuma mau itu balik lagi ke dia tuh gimana ya caranya? Ada nggak sih? Kalau dari sisi paranormal, spiritual tuh gimana caranya? Ada gitu kan, seperti kalian yang Bang Haji lakukan tadi, mandi di laut gitu kan, dengan walaupun dengan inisiatif sendiri, doa sendiri, dan niat batin sendiri, itu tuh sebenarnya udah cukup untuk membersihkan diri sendiri. Maka saat energi itu terlepas, tentunya itu kedua kemungkinan, apakah terbuang, apakah langsung menyerang si target. Jadi karena energi itu mungkin saya bilangnya nggak akan pernah hilang sih Bang Haji. Energi itu ya yang ada cuma terbuang. Nah itu entah akan menyerang si pelaku, ataupun turunan si pelaku, ataupun keluarga si pelaku. Tapi kalau berbicara ritual-ritual tertentu ya khusus untuk mengembalikan guna-guna santet ya tentunya itu ada. Dan tentunya itu harus didampingi oleh praktisi spiritual Bang Haji. Gitu. Yang profesional ya. Jadi saya nggak bisa bongkar di sini gitu. Kalau Akang bisa lah ya. Insya Allah. Tapi kalau menurut Akang, aku ada gak sih yang guna-gunain aku? Sangat ada. Serius? Kelihatan dari mana? Sebelum Bang Haji datang hari ini, bahkan saat berita gembar-gembor di media, saya merhatiin. Saya tuh kadang ya suka merhatiin teman-teman Aris di TV ya, maksudnya oh ini kayaknya guna-guna si ini. Termasuk almarhum Po Alpa ya, yang kemarin meninggal. Itu tuh saya udah ngomong di balik layar teman-teman wartawan di rumah itu. Ini. Akhirnya kan dia bikin statement gitu kan di beberapa podcast. Entah di taburin tanah kuburan lah, segala macam lah. Apalagi sekarang nih yang lagi rame kan Mbak Amanda Manopo juga nih di teror tanah kuburan gitu. Jadi ini sama kayak ini nih. Dia depan pintunya sering ada tanah kuburan nih. Itu.
Jadi termasuk Bang Haji ada, cuman ya memang karena kuatnya Bang Haji dari diri sendiri dan juga dari leluhur, jadi ada penjagaan, tidak yang sampai mungkin ya. Makanya orang kalau ketemu saya ya Ki, kok di kamera TV kok tua, ketemu aslinya muda. Kumaha atau eta? Saya kemarin ya masuk terus sama Mbak Ken Ayu nunjukin tuh Bang Haji nih, kan lagi di rumah sakit itu ya. Di dalam batin saya, kok asa tua amat tapi aslinya muda loh. Nah tuh. Benar loh, serius. Apakah itu adalah salah satu efek yang bikin saya jadi seperti ini? Betul Bang Haji. Jadi andai nih, misal saya orang yang nggak suka dengan Bang Haji, gitu kan. Apa sih yang saya lakukan supaya Bang Haji jadi seperti ini? Itu saya melakukan ritual yang namanya santet tutup aura. Jadi santet itu bukan selalu menyakiti secara fisik ya, tapi menyerang secara energi psikologis, gitu. Jadi ngebikin kayak kita tuh buntu jalan, ketutup aura kesana kemari itu bingung arahnya, omongan kita nggak didengar, segala berita-berita negatif tentang kita mudah dipercaya. Itu kan ciri-cirinya Bang Haji. Iya. Gitu. Sekarang ya Bang Haji sendiri yang mengalami. Menurut Akang, nih kita bukan suzon ya. Siapa sih yang bikin? Laki-laki perempuan? Sebenarnya saya yakin ya, karena Gusti Allah itu Maha Adil. Kita diberi alam batin, firasat ya. Biasanya orang yang terkena guna-guna itu dia suka diberi firasat dari alam batin dia sendiri. Saya yakin Bang Haji pun sebenarnya mah udah tahu. Secara firasat udah tahu, cuman ada sih di bayang-bayang mata saya nih ada. Antara dua orang ini. Cuman karena yang kayak gini kita nggak bisa membuktikan secara ini, ya nggak bisa dong kita asal jeplak. Mungkin kalau ngobrol di balik layar mungkin bisa aja gitu, tapi kita nggak bisa sebutin di sini. Tapi kalau secara firasat mah ada dong. Menurut Akang juga ada gambaran nggak sih sosoknya siapa? Apakah dia juga orang entertain juga? Kalau ditanya merasa orang dia saingan juga, saya atau gimana? Kalau ditanya orang entertain juga udah. Intinya Bang Haji sendiri udah tahu ya, karena serangan ke Bang Haji ini kan bukan sehari 2 hari, ya kan? Bang Haji ngalamin kayak gini bertahun-tahun. Iya betul. Tapi catat omongan saya, tetap akan bangkit. Amin. Tetap. Karena buktinya apa ya? Buktinya walaupun jarang muncul di TV, jarang muncul di mana. Affair-nya banyak. Tapi kan denger siapa sih yang kenal Saiful Jamil, Bos? Masya Allah. Anak kecil aja tahu. Kasar gitu Bang Haji. Ya. Jadi saya percaya akan hal itu. Orang yang awalnya baik pasti akan berakhir baik. Amin. Itu udah hukum alam itu. Kayak gitu. Katanya untuk mengembalikan kejayaan saya harus menikahi seorang gadis. Kata siapa itu? Temen. Aku yang bilang. Apakah aku harus menikahi Ayu? Oh Tuhan. Tapi kan Ayu kan janda. Bukan lagi ya. Sebenarnya ya kalau persepsi itu sih ya mungkin buat image aja sih kalau menurut saya sih. Karena kan ya hoak-hoak yang beredar itu kan ya tentang hal kayak gitu ya Bang Haji. Jadi ya mungkin Bang Haji disarankan untuk ada pasangan ya biar tapi itu aja saya sih. yang menyarankan. Ya nggak masalah. Jadi saya ya bilang Bang Haji kalau mau kawin lagi nggak masalah kan. Makanya saya bilang ntar kalau kita nikah apa kawin sih? Apa sih? Ini lagi live loh. Kita abang adek seumur hidup sudah. Sekali seumur hidup cukup satu kali. Bang Haji ada niatan buat kawin lagi? Iya dong. Harus lah. Harus. Biar ada yang jaga masa tua. Doain ya Ki. Amin, pasti Bang Haji. Mudah-mudahan nanti setelah ketemu sama Kireman. Kireman. Mama sekali. Jadi ngomongnya kayak preman ya jatuhnya. Kireman. Kalau orang Banten bilang premen. Premen kabare. Primen kabare. Primen. Gimana kabarnya gitu. Mudah-mudahan nanti ya ketemu jodoh yang cocok. Amin. Oke, amin. Mudah-mudahan bantu doa juga dong. Ya, doa lah. Kayak gitu. Seperti itulah. Oke, teman-teman Ganjil Misteri. Jadi kali ini saya akan mencoba membantu menetralisir sisa-sisa aura negatif yang ada di Bang Haji. Ya, siap. Mudah-mudahan setelah nanti saya buka, saya gembleng ya aura-aura itu, Bang Haji namanya bisa melesat lagi dan bisa menghibur kita semua lagi. Amin. Dan kalau bisa tuh
si yang ngirim-ngirim negatif kita balikin ke dia. Oke. Itu otomatis pokoknya Udah Bang Haji. otomatis terbalik Otomatis, dia. ya. Kita kembalikan ya, bukannya kita mau dendam ya. Kita, iya, enggak. lagian ngapain sih ngirim-ngirim? Ya karena dia nggak bisa seperti Kalau abang. mau ngirim kebahagiaan dong. Ngirim duit ya. Iya. Seharusnya kalau mau ngirim uang nomor rekening gitu Minimal ya kalau nggak mau ngirim yang jelek-jelek ya jangan ngirim dah. Iya benar. Ya nggak. Kalau kita mau bersaing sehat lah. Betul. Ya nggak yuk. Iya. Ayu setahun kan? Yuk. Kalau menurut Ayu yang tadi itu soal ular gimana? Kalau terowongan Ayu? Boleh bicara di sini? Boleh, nggak apa-apa. Sama seperti Kireman tadi yang ngomong, sebelumnya kita udah ngomong di belakang kan, bahwasannya itu ular itu memang yang di badan Bang Haji yang selama ini dikirim orang keluar dan dia itu dibantu sama penghuni di situ. Nah penghuni di situ memang ular Ki sepertinya. Nah jadi penghuni itu membantu mengeluarkan karena doa Bang Haji dan Allah meridhoi dia keluar. Nah itulah dia makhluknya. Kok yang dikirim. di laut-laut sebelumnya nggak ada ular yuk? Baru ada di situ ada ular. Ya mungkin karena memang energinya, karena dia ular yang Bertahap dikirim. kali ya? No, karena dia energinya ular dan itu penghuninya di situ mau nolong, jadi langsung dia gitu. Kalau Keluar. feelingnya Ayu, iya, gitu. Ya kan sebelumnya kan kita sering mandi di laut pantai ini. Iya pantai sampai itu, ke Turki nggak ada kemana-mana, ular ke ya? Ancol kemana-mana Nggak nggak keluar ada. tuh ular ya? Iya. Berarti pas di situ ya? Iya. Pas di Sulawesi itu. Dan karena memang penghuninya mau nolong. Oh, gitu. nolong aku gitu? Iya. Karena abang udah izin kan, udah pamit kan? Udah, Iya. izin, minta sama Allah. Iya, ya Allah pun ridhoin. Karena udah memang masanya setiap juga. tempat keramat baik pantai ataupun laut sosoknya beda-beda sih Bang Haji. Dan cara menolong mereka pun beda-beda. Benar. Ada yang bisa terlihat oleh mata kita, ada yang nggak terlihat, ada yang memang nggak muncul apapun, nggak ada efek apapun di mata Bang Haji, tapi di balik itu semua mereka membantu mendoakan Bang Haji. Sama saya juga lucu deh. Hah? Saya nggak ada riwayat asma. Itu tiba-tiba beberapa tahun kemudian kok saya ada asma. Ada asma. Lucu, asma itu kan harusnya dari kecil Iya. kan? Kecil nggak ada saya. Nah ini nanti maaf ya, saya bahas di sini sedikit. Maaf ya Ki. Tadi saya bilang juga sama Bang Haji. Ntar kalau misalnya itu udah keluar, udah bersih, tuh nggak ada sesak napas lagi, ntar lega aku bilang. Iya, ini udah mulai Lega, agak. kan? Dari gitu bawaannya ngantuk. Aturan tuh Bang Haji itu dari dulu tuh Ayu mau ngomong, cuman posisinya itu Ayu tuh penyegan. Dan Ayu tuh nggak mau bilang kalau misalnya Abang Haji nggak sharing, nggak cerita gitu kan. Jadi harus diceritain dulu. Iya, karena Ayu kan selalu cuman bilang Bang Haji sholat ya, jangan lupa puasa gitu doang sih. Karena aku nggak mau terlalu mendalamin yang begitu, karena aku sendiri pun kan Ki kena juga kan. Gitu. Terus rumah aku gimana Ki? Ada yang ngirim kah? Ada. Jadi cuman memang nggak terlalu kuat dan itu masih kuat lah Bang Haji untuk menahannya. Jadi nggak terlalu ada serangan ke area rumah. Ya setelah Bang Haji tadi nyebutin alamat. Tadi kita off the record. Oh iya off the record. Bang Haji tadi sempat nyebutin Kasih tahu alamat ya. alamat. Saya coba menerawang, melacak lokasi tersebut dan memang ada. Cuman nggak kuat lah. Maksudnya mungkin persentasenya cuma 30% lah. Gitu pengaruh di rumah. Yang bikin kuat tuh apa? Dari Bang Haji sendiri. Dari rumah itu. Lokasi sama penghuni. Gitu. Jadi Apa si perempuan itu yang? apa yang bikin kuat? Apa si perempuan itu yang suka gangguin tamu-tamu aku, teman-teman aku? Makanya saya bilang, kadang gini, ya kita saat melihat sosok-sosok seram, ya contohnya seperti kuntilanak anggaplah, ya kita jangan langsung ngejudge dia itu energi negatif, jangan langsung ngejudge dia itu negatif. Jahat. Ya walaupun misal seperti yang dialami Mbak Ayu, dia ketawa, karena itu bahasa dia Bang Haji. Kalau bahasa kita seperti ini ngobrol, bahasa dia memang seperti itu. Ketawa. Tapi sebenarnya bukan Ngobrol. ngetawain, tapi ada hal yang ingin disampaikan. Gitu. Cuman kan caranya kita ketawa. nggak ngerti. Kita nggak tahu bahasa dia. Itu ibarat seperti hewan aja kan suaranya beda-beda bahasanya. Dia ingin menyampaikan sesuatu, cuman nggak ngerti gitu. Nah itu ya ini husnujonnya lah ya ke makhluk yang di rumah Bang Haji. Apakah karena dia ya? Iya, ada Karena pengaruh. peran dia ya yang Peran juga dia. menangkis kiriman itu. Karena kalau memang makhluk itu mengganggu, pasti yang sebelum teman-teman Bang Haji pasti Bang Haji duluan sering diganggu di sini. Karena Nggak Bang ada Hajinya sih. nggak diganggu ya. Alhamdulillah nggak ada. Nggak pernah lihat, malah biasa aja. Berarti dia nolongin Bang Haji lah. Yang Kan Bang menjaga. Haji. Iya betul. Bang Haji, saya izin membantu menetralisir Oke, siap. hal negatif. Ya, saya minta Bang Haji tangannya boleh seperti ini Bang Haji. Oke. Ya, sorry. Fokus dalam hati, pejamin mata, ya.
baca salawat di dalam hati ya. Dan bayangkan secara perlahan aura negatif itu dari perut terus keluar ke ubun-ubun ya. Bayangkan aura negatif itu berwarna hitam ya, sangat jelas dan nampak jelas. Iskabul Allah anurunakeun jalma manusia satu hewan jin parangan dedemit papari pada atut pada nurutan turutin seujarku turutin sekarapku Allah nurunakeun kabeh turutin sekarapku sing ular sing wetan sing kidul sing kulon turutin seujarku lamun ora nurut seujarku Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril sira manji marang kulit ingsun teguh suruh marang kulit ingsun. Malaikat Mikael sira manji marang daging ingsun teguh suruh marang daging ingsun. Malaikat Israfil sira manji marang balung ingsun teguh suruh marang balung ingsun. Malaikat Israfil sira manji marang ingsun teguh suruh marang ingsun. Yo ingsun selirana apa Jibril Mikael Israfil. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah Bang Haji. Mohon maaf agak. Oh, nggak apa-apa. Saya refleks banget Bang Haji. Nggak apa-apa. Sorry. Agak merinding juga sih Terlalu saya. kuat ya kayaknya. Saya mau mual juga nih. Oke. Iya. Mual energinya ini. Buang. Jadi teman-teman Ganjil Misteri tadi udah nyoba netralisir Bang Haji. Sedikit saya deskripsikan. Saya baru kali ini netralisir sampai full power gini. Teman-teman Ganjil yang udah sering nonton saya, ini baru kali ini saya sampai keringatan begini. Kenapa itu, Ki? Iya sampai ditelan loh sama itu. Apanya? Itu tadi. Apanya? Aku lihat apinya ditelan. Api apaan? Api. Api apaan? Itu api dupa. Iya. Iya ditelan. Udah dibuang belum? Apa Serius? ditelan? Saya nggak tahu Dimakan. dah itu. Dimakan. Di luar Iya, kontrol kayaknya. saya Aku kali. nggak lihat soalnya tadi. Lihat aku. Oke. Jadi Kenapa ya? Jadi itu sisa-sisa mengendap. Kalau ibarat seperti Bang Haji selama ini kayak ibarat nebang pohon, pohonnya udah ketebang cuma akarnya itu masih ada. Oh, masih ada. Nah itu tadi saya nyabut akarnya itu Bang Haji. Ya mudah-mudahan Akar aja. negatifnya ya? Eta gitu. Mudah-mudahan aja setelah ini diangkat ya dalam waktu dekat lah semakin Baik. naik lagi namanya. Saya yakin Bang Haji ini akan melesat lagi namanya ya. Saya sangat yakin. Oke. Makasih Ki ya Siap udah Bang undang saya. Haji. Makasih loh Ki. Bang Haji terima kasih cerita Makasih. pengalamannya dan enak banget Bang Haji ini humble banget asli ya. Suatu kehormatan. Mungkin penonton Ganjil kalau kepengen konsultasi ada Bisa hal-hal apa mistis, namanya hal-hal mistis gaib. bisa juga diundang nggak sih Ki di sini kalau misalkan ada
penonton kita nih yang Bisa. dia mengalami Bisa. hal-hal yang ganjil gitu Bisa. loh di kehidupannya, Bisa. mungkin keapesan yang Bisa. terlalu Mau berlarut-larut. konsultasi ataupun mau nyaranin lokasi tempat-tempat angker, kalian email ya bro ya? Iya, bisa email, Boleh bisa ya. lewat TikTok. IG Atau mau Ganjil sekalian Misteri. diundang ke studio juga boleh lah ya. Boleh, bisa. Kalau memang bener-bener dia apa namanya merasakan dan juga menghadapi Betul. sesuatu yang nggak normal gitu kan. bisa, Kejadian-kejadian itu bisa diceritakan, bisa sharing Oke. di sinilah gitu. Dan bisa bisa dibantu kan. Oke. Gitu. Bang Haji, apa nih pesan apa lagi untuk teman Ganjil Misteri dari pengalaman hidup Bang Haji mulai dari lahir sampai hari ini? Nanti deh, sementara episode ini dulu Habis ya. dulu. Karena memang ini kejadian-kejadian ganjil ini ya yang bikin kok saya aneh gitu loh. Kok orang selalu ngungkit-ngungkit. Terus kok orang kok gampang banget gitu dihasut gitu loh. Iya, iya, iya. Ya orang gampang banget si penonton-penonton ini dihasut dengan cerita-cerita karangan yang nggak benar tentang saya. Kok gampang banget gitu. Lucu banget kan. Kadang-kadang kan orang penonton kita orang cerdas-cerdas semua kan. Pasti dia kan sebelumnya kalau mau dihasut itu ya mereka observasi dulu. Bener gak sih apa yang seperti dihasutin ini gitu. Makanya kok mereka gampang percaya. Tapi ada juga alhamdulillah ada yang nggak gampang percaya. Iya. Seperti itu. Mbak Kenayu, ada pesan apa untuk teman-teman Ganjil Misteri? Pesannya tetap waspada dimanapun berada, walaupun orang itu kelihatan baik, harus tetap kita seperti Bang Haji ya. Mau itu siapapun ya waspada aja. Jadi Terus sama ini mungkin satu ya. apa? Kalau bertamu ke rumah Iya, orang, bawa air minum sendiri. benar. Bukan tidak menghargai Iya. ya, tapi kita lebih waspada. Itu namanya waspada. Apalagi kalau kita nggak kenal sama tuh orang, ya kalau ditawarin makan atau minum ya pura-pura aja makan gitu kan, padahal jangan sampai dimakan. Tapi abang tempat Aku lain sering loh, makan ya. aku nih, makanya aku bilang aku orang gampang positif sama orang. Disuguhin apa minum. Minum. Nah jadi Di sekarang dalamnya ada apa? Di dalamnya ada guna-guna, di dalamnya ada jampe-jampe yang bikin kita celaka kan kita nggak tahu. makanya sekarang Walaupun ini kita Bismillah kan. waspada. Jadi mulai sekarang ini, Iya. saya kalau disuguhin, Tapi kalau Ayu nyuguhin masih percaya ya? kalau Ayu ya boleh dikit lah percaya lah. Ya. Ayu nggak sejahat itu. Tapi ya maksudnya kita jangan nggak curiga juga, maksudnya waspada sih lebih ke. Makanya yang bilang tadi sama sahabat ganjil tuh harus waspada dimanapun berada. Jadi intinya bentengilah diri kamu sebaik mungkin, sekuat mungkin imannya. Bahkan kita kalau misalnya ada yang mau zolim, mudah-mudahan mental. Ternyata memang ilmu jahat itu lewat air cepet ya. cepet. Iya, media air itu paling cepat. Tuh bener. Air, makanan. Bener yuk, gua kenain dari makanan sama minuman. Oke. Oke lah ya, Ada kayaknya kita makanan. nggak habis-habis lah bahasnya ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Oke, ya. nanti kalau aku ada pengalaman Siap. yang ganjil, Ganjil. ntar aku share lagi dah. Oke, siap Bang Haji dan Mbak Kene, terima kasih udah datang Terima malam kasih ini. juga, Ki. Buat teman-teman Ganjil Misteri, ambil hikmah dan pelajaran atas obrolan kita malam ini ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Saya Kireman Sancang, salam misteri.